untuk ngisi mid lane. Bisa, tapi biasanya ditemenin sama hero yang cepat clear lane juga. Karena Matilda tuh sebelumnya nggak bakal secepat itu untuk melakukan clear lane dibandingkan match lainnya. Ya kan, that's why Matilda tuh lebih banyak digunakan sebagai roamer karena dengan Guiding Wind dan Circling Eagle juga bisa dibantu untuk melakukan initiate. Sedangkan kan job desk atau tugas dari mid lane sekarang, dia juga harus bisa adu mekanik di area mid lane, ya kan, menangin lane-nya sehingga nanti temennya beserta dia bisa rotasi. Nah itu dia. Kalau lane-nya aja udah kalah, rotasinya gimana? Sulit banget. Tapi Matilda sudah ditutup bener. Tidak ada Matilda kali ini dan dari EVOS SG yang langsung ditutup. Tumben ya prioritas itu kah? Padahal tadi kita udah nyebutin agak mahal ya kayak untuk Khalid emang di ban. Tapi ternyata respect. Dia nggak mau ambil pusing, kita respect aja sampai pada ketawa teman-teman dari Alter Ego ya. Ucet katanya. Ini menandakan monster. Emang bahaya. Emang semonster itu ketika dia menggunakan Khalid. Tapi Yves yang bakal memberikan efek slow juga, high ground juga, dialah diambil oleh Alter Ego dari EVOS SG. Apakah mereka bakal mengambil Farsha, Jalhead, Nathan? Kayaknya masih terlalu mahal gak sih Long kalau early gini? Atau Ling juga open. Ling adalah counter dari Yves karena dia bisa langsung dive ke arah Yves. Tapi Kufra setepak Pakito. Kufra Pakito. Oke. Lung malah dicengin di kolom komentar, pulung jelek katanya. Tuh yang ngetik siapa tuh? Jujur Fajar. Jujur banget Jar. Elah Jar. Wow. Tapi nih dengan adanya Pakito dan juga Kufra, dua crowd controller yang memang bener-bener sangat amat ngeselin nih Pak. Kira-kira dari Alter Ego mau ngambil apa lagi sih? Ruby Luoyi juga enak kalau padahal dua tempel kayak gini. Ketika tim fight nanti Luoyi bakal bikin mereka jadi satu dan teman-temannya bisa eksekusi, apalagi combo. Tapi kalau Luoyi kan dia udah ada Yves nih. Udah ada Yves nih masalahnya. Ya, bisa jadi Luoyi roamer, siapa tahu metanya keluar, bisa jadi. Masalah ya kan? Dari Rebellion gameplay aja waktu itu Farsha roamernya. Iya, nah ini bisa aja Luoyi roamer karena meta sekarang tuh terlalu luas. Untuk menentukan roamer tuh cuma boleh roll tank only. Tapi Ruby dan juga Nathan bagus banget karena Nathan juga memberikan penetration yang amat sangat sakit. Ditambah lagi DPS-nya yang tinggi. Ditambah ada Ruby. Ini benar-benar membuat crowd control dari Alter Ego bakal sangat amat ngeselin. Oke, Nathan, Sally Boy atau Nino? Kalios. Sally Boy? Kayaknya bisa jadi Nino sih, feelingku. Bisa jadi Nino. Karena gini, Nathan itu agak sedikit memiliki kelemahan, yaitu kalau memang dia early game-nya tuh ngejungling tidak secepat hero-hero memang jungler lainnya. Contohnya siapa? Kalau Marksman itu mungkin kayak Granger atau Roger, itu bisa lebih cepat daripada Nathan untuk melakukan jungling. Jadi pattern junglingnya itu sedikit terhambat, sedikit doang sih. Sedikit terhambat ya. Iya. Sementara itu EVOS SG. Satu hero sebelum kita masuk lagi ke band selanjutnya, Farsha. Sama-sama memiliki high ground. Yang satu burung, yang satu lagi Yves-nya Pak Alien. Yuk, Lapu-Lapu bakal masuk ke banding phase ya. Lapu-Lapu bakal mengerikan dan ngeselin banget karena Lapu-Lapu bisa bertahan juga dari knockout jabnya dari si Pakito, dan dia juga bisa menggunakan Burst Factor untuk dive in langsung ke Farsha yang lagi Feather Airstrike. Ternyata Natalia juga di respect dari Leo Murphy. Padahal ya memang iya sih, Natalia ini bakal ngeselin banget karena dia bisa langsung dive in terus-terusan ke arah Farsha kan. Dan apalagi open vision dari Natalia tuh sangat amat terang terus. Pokoknya terang benderang. Ini mereka terus terang Nata terang terus. Ya kan Natalia. Iklan tua lagi. Umur memang. Umur memang sulit. Jangan lu, udah cengin lu di DM lu. Dasar tua, jok saya tua banget kita. Gak bisa disembunyiin memang. Aduh. Sulit. Tapi banding phase lagi dari Alter Ego, mereka mau nutup junglernya karena junglernya masih bisa jadi jungler Pakito. Bisa jadi jungler Pakito, tapi kita masih belum tahu apa yang bakal digunakan. Aldos. Ketika tinjuku lempar, maka kormu terkapar. Waduh, bye-bye nih. Kayaknya nanti Alter Ego jungler lagi sih ya. Ini kan jungler dari EVOS SG juga belum kelihatan nih. Bisa Marksman nanti yang dihilangin juga. Atau ada assassin yang masih terbuka sejauh ini. Lancelot ada, tapi agak ngeri nih masalah kalau assassin. Ruby masa udah nongol nih. Ya, karena gampang ditangkap dan itu bakal membuat assassinnya nanti bisa masuk gak bisa keluar apapun. Iya. Kan susah. Bisa jadinya masuk, sulit keluar. Masuk bisa, keluar tinggal nama gitu. Ada tulisan di atas sama nongolnya di base gitu. Iya, beda cerita ya. Nongolnya bukan di area tim. Tapi satu hero lagi dari posisi. Apakah bakal terjadi respect ban? Atau ternyata dia mau nge-ban memang hero yang prioritas yang bakal ngeselin mereka. Tapi ternyata yang di-ban adalah Yuzong. Karena dengan Black Dragon Form, hantaman pada tumpulnya bisa langsung ke arah Farsha.
akan sangat mengganggu, rentan banget high ground yang dimiliki oleh masing-masing player ini, masing-masing dari tim ini. Yif dan juga Parsha. Oke, lanjut lagi Alter Ego. Ih gila. Link ada. Pulung. Ini apa? Koli seneng banget sih ngeliat Kenapa? kolom komentar nih langsung #Indo Pride Bukan gitu, keren rame kan ya? banget. Ih, mantap Iya, kali kalian langsung nih. dikumandangkan ya teman-teman ya. Nih. Dan kayak yang Kolis bilang tadi, ayo kalian dari fans tim manapun saat ini Indonesia lagi menghadapi Yap. Singapura. Tetap respect sama Singapura, tapi kita bersatu dulu untuk dukung Alter Ego Bener. supaya nanti membuat ada 2 perwakilan tim dari Indonesia yang ada di babak semifinal. Yoi teman-teman ya, kita satukan suara dulu untuk bisa mendukung Alter Ego. Dan sekarang Your Brody. team is picking. Brodai tidak boleh muncul karena memang Brody itu serasa itu, Oh, tapi cepet Your ya. team is picking. dengan ability high ground ini seakan-akan EVOS SG ini punya 2 high ground, ditambah lagi burst damage dari Clean yang bakal amat sangat ngeselin. Sedangkan dari Alter Ego nggak ada hero yang bisa dive in yang di pick, belum ada. Lebih Belum ada tepatnya. nih. Apakah Alter Ego bakal mengambil beberapa hero yang bisa dive in nih ke arah Parsha maupun Clean nantinya? Menurut Pak Pulung gimana? Masalahnya untuk kayak penggunaan assassin sendiri sekarang ada Kufra loh di EVOS SG. Oh iya, Sama-sama sulitnya kan, sama sulitnya contoh juga. Lancelot ketika dia menggunakan puncher masuk ke dalam ya kan bunyi ting ting, habis itu dep nyangkut. Iya, jalannya Sama bakal bouncing stuck ball. di situ. Oke. Untuk linknya, untuk Celibo juga salah satu pengguna yang sangat baik dengan hero tersebut. Tapi balik lagi, Roger, bagus gak lo? 2 marksman bisa ngejar ke arah Parsha kalau dia wings by wings dengan Lycan Pounce. At least dia juga nggak terhambat dari Kufra. Gimana? bisa jadi Ternyata pula-pula dan Jauh. juga jauh. Berarti Nathan yang bakal menjadi jungler kali Yap. ini Pak Pulung. mau nggak mau ya, ini pastinya ada jarak juga yang diciptakan ya. Setidaknya mereka nggak mau terlalu melakukan team fight ya, karena balik lagi di bagian belakang ya Parsha kita tahu bagaimana damage-nya, rata-tata juga nanti Yoi. dari si Clean kan damage-nya tahu sendiri lah Ada Bang. yang pantun Pak Pulung. Apa itu pantun nih? Kuliah jurusan teknik. Cakep. Gua suka adu mekanik. Wah, Gila. Oke. Udah anak teknik suka adu mekanik, serem uga tuh orang ya. siang-siang pasang keramik, Cakep. malamnya kena rematik. Iya. Wah, Itu mah faktor U doang Oh Pak iya. Pulung. Maaf, bukan adu Itu jokes kita berarti Pak Pulung. bukan Kita adu yang mekanik ngecek. ya. Iya, tapi satu hero terakhir dari EVOS SG harusnya dia bakal mengambil kalau ini nah X-Board. Oke, Xbox-nya bakal mengisi di XP lane harusnya. Atau jungler. Gold lane bisa jadi jungler juga. Atau jungler. Pakitonya juga Pakito bisa jungler. bisa jadi Antara jungler. Pakito atau Xbox Ah, sih. fleksibel puyeng. Yo, inilah dia tapi dari draft picknya dari kedua tim ya. Alter Ego maupun EVOS SG sudah mengeluarkan 5 hero yang bakal muncul di Lane of Down. Dari teman-temannya juga udah mulai briefing, udah mulai siap. Tapi kita lihat vibes fun nih Yap. dari Alter Ego karena mereka tersenyum, mereka tertawa, Yap. mereka masih bisa bercanda untuk menghadapi match melawan EVOS SG. Dan inilah dia hero-heronya Pak Pulung. Iyo, ini dia Alter Ego dengan adanya Yif, Joher, lalu lapu-lapu dilanjutkan dengan adanya pergerakan dari Nathan beserta dengan Ruby. Hahaha, sedangkan dari EVOS SG kita bisa melihat adanya Kufra, Pakuito, Parsha, Clean, dan juga X-Board. Kita bakal melihat siapakah yang memenangkan game yang pertama kali ini. Dari sisi kiri, Alter Ego akan bertemu dengan sisi kanan EVOS SG. Bersama Let's caster go. sayangan kalian yaitu caster Combo Linglung. Kalian juga? Papulung. Yo, Oke. Ada Mir. Tinju ya. Iya, kayak tiul, lihat kita rumble. Begitu ya kalau saya. Wey, Kufranya mau coba-coba untuk ngeras masuk ke arah purple buff yang langsung aja dipanik nggak? Panik nggak? Coba hitung kos. Berapa stiker yang akan dikeluarkan oleh Murphy hari ini? Boleh. Kalau di bawah 10 Pak Pulung Pargoy, kalau di atas 10 Pak Pulung push up. Tapi kita lihat dari arah mid dan Murphy udah mulai dihajar-hajar aja, bouncing ball juga dikeluarkan. Masih bisa flicker ke arah belakang dengan darahnya yang udah sekarat banget, bahkan nggak sampai 1 bar. Yo, hampir aja tadi bisa didapatkan untuk Leo Murphy-nya menjadi first blood, tapi dia untungnya masih bisa kabur. Begitu juga dengan Kufra, menyisakan sedikit HP aja di dalam tubuhnya. Udil dan juga Seilah di tengah sama-sama beradu dalam sisi skill yang mereka keluarkan. Udah terlihat lagi Curse of Crow-nya, energy impact-nya menghilangkan 1 F minion. Buset, sakit banget Nino dengan Ruby terkena tembakan ratatatata dari Clean. Yo, karena dari Parsha pun dia mau nggak mau harus sedikit pulang. Wave-nya Yep. juga masih belum ketemu dari Yif dan Parsha. Ini jadi nggak rugi Pak Pulung. Yep. Sedangkan gini, kalau di Mobile Legends tuh ada sedikit teori Pak Pulungnya. Karena kan ini hitungannya 1,5 Pak Pulung. Oke. Jadi setengah sama dengan 1,5. Nah, Kalau dia yang dapat 2, ya kan, entah itu misalnya lane bawah menang tengah sama atas itu setengah-setengah, Yep. maka dia akan lebih diuntungkan untuk melakukan setup. oke. Nah, itu teori. Ya, catat, Catat ya. catat. Catat langsung, analis catat di bawah sana. Udah ada aksi lompat-lompatan yang terlihat dari Nino karena terhalang oleh sebuah bouncing ball
boleh dimiliki. Tapi Leo Murphy langsung maju ke bagian depan. Akankah mereka lanjutkan pertempuran ini? Tapi ternyata ada sedikit keterlambatan yang membuat mereka agak sedikit ragu dan juga mundur untuk sekarang. Yoi, sedangkan Seilah melawan Udil kali ini untuk 1v1 situation, walaupun Udil yang sedikit lagi juga level 4. Dan sedangkan dari arah Turtle pun udah mulai di setup sama teman-teman dari Force SG. Leo Murphy mengetahui posisinya dan Monster juga ternyata tidak berhasil untuk mengganggu karena Turtle-nya diamankan oleh Xbox Potato. Agak sedikit kecolongan karena tidak ada juga sebuah mirroring yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Kan biasanya di saat ada Turtle yang emang diambil ya udah kita gas untuk lane yang berbeda. Tapi ternyata tadi di bagian bawah juga ada sebuah hal yang memang belum mereka lakukan. Mereka balik lagi menuju ke area Turtle dan memang terlambat diambil oleh EVOS SG. Kalau lihat dari movementnya kayaknya kedua tim masih bermain secara pasif aja. Tapi Tyrant Revenge itu dilepaskan menuju ke arah Nino. Ninonya pun masih cukup tebal ya, sehingga dia tahu damage output yang dihasilkan oleh tim EVOS SG yaitu dari Farsha-nya tadi juga belum terlalu dari Clean belum terlalu besar, nggak bisa untuk nge-take down Nino, jadi lebih baik untuk mundur sedikit aja dulu. Waduh, ini dia Void Kristalnya dilemparin langsung ke arah Kufra, namun di bagian tengah Monster udah join fight. Mungkin Brave Fighter sesaat lagi akan langsung dikeluarkan, tapi GPL harusnya udah punya juga informasi dari beberapa player yang Alter Ego yang udah mulai masuk di bagian tengah sana. Sedangkan kalau sana kita lihat ini Udil udah level 5 nih Pak Pulungnya. So sebentar lagi harusnya dari Alter Ego nih bakal melakukan setup. Contoh, nah di area bottom lane Tyrant Rage juga dikeluarkan langsung menuju ke arah Nino, tapi masih ada flick out menuju ke arah belakang sana. Masih ada lagi Sanity dan First Blood berhasil didapatkan, meleduk duar menuju ke arah Leo Murphy. Reward dari Blitz juga di pop up, tapi sepertinya dari seorang Potato pun harus take down. Sedangkan Seilah udah sekarat banget dan dia pun langsung kabur ke arah kanan bersama GPL yang langsung flick out. Masih selamat beberapa player yang dimiliki oleh EVOS SG, cuman Udil diganggu sudah dengan adanya Void Blast yang dia miliki meledak di dalam rerumputan, menambahkan satu deretan nama korban lagi, menjadi hal yang baik untuk Alter Ego. Udah ada Void Blast lagi dikeluarkan karena Void Blast ini untuk nge-spam enak banget loh di atas sana. Smoky-nya kanan kiri depan belakang semuanya ditampol, tapi dibalas dengan pedang segede itu. Abang-abangan Jim mulai mengamuk, tapi mundur sudah Pakito. Mau tidak mau ya, karena gebokannya kalau dia lagi mode Brave Fighter, pertama dia lagi mengayunkan pedangnya itu nggak bakal kena crowd control ya Pak Pulung. That's why yaudah it's better pulang aja, apalagi darahnya udah sekarat banget 1 bar. Dan kali ini sajian seafood yang kedua Turtle di Land of Down sudah hadir lagi, dan dari Alter Ego mereka udah mulai melakukan setup. Ini dia dengan hal yang sangat-sangat baik udah mereka set up duluan juga. Monster udah join the fight, melemparkan piring-piringnya, tapi Pakito mencoba untuk nge-flank dari arah kiri. Turtle-nya sedikit lagi bisa diamankan, Pakito yang mundur ke bagian belakang, dan mereka pun udah langsung tidak mau melanjutkan lagi bagaimana jalannya pertempuran tersebut. Cuman digedik, flicker udah dikeluarkan dan informasi yang berhasil didapatkan. Sally Boy tetap maju ke bagian depan. Udah ada Jawa dengan ejectornya berhasil menabrakkan diri juga dengan Asal yang dimiliki, tapi langsung saja dikeluarkan juga, meledak sudah. Sedikit lagi HP tersisa. Potato bisakah dia pulang? Masih selamat sejauh ini. Karena memang tadi super position dari seorang Sally Boy itu sudah tidak ada ya. Kalau seandainya ada mungkin bisa dilempar ke arah depan dan dikejar, dan Potato bisa langsung di take down. Tapi sayang sekali memang udah nggak ada, jadi dia masih bisa pulang. Sedangkan di arah bottom lane udah mulai di set up di GPL dengan arah revenge, dia mulai masuk ke arah Nino. Tapi balik lagi Ruby dia cukup alot sampai nanti mungkin dari GPL ngebuat dominant size untuk menghambat regeneration atau lifesteal yang dimiliki oleh Ruby. Oke, Leo Murphy walah nggak kena tadi Ejector, malah dilompatin baik Tyrant Revenge. Yang untungnya ada Emo Pendant yang menyelamatkan lewat dengan Tyrant Revenge yang hampir aja keluar, hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Joy. Namun untuk kali ini ada efek mobilas yang langsung dikeluarkan oleh Clean. Namun Potato udah mulai gabung lagi, ada sedikit darah yang tersisa karena Vira Garmore udah mulai pecah juga. Nino maju, Donran Walking ditembakin rata-tata, tapi Tyrant Revenge-nya oh my god, dengan ada flicker yang langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada beberapa player dari Alter Ego yang langsung terkapar dengan begitu cepatnya. Sally Boy dan juga Nino, sayang banget. Oh my god, bahkan outer bottom turretnya sampai dihancurkan. Kayaknya kalau menurut Kolis pribadi Pak Pulung, tadi Donran Wolf King-nya terlalu terburu-buru gak sih? Jadi dia nggak punya crowd control untuk bisa menghentikan pergerakan dari EVOS SG. EVOS SG pun udah tahu dapat informasi bahwa oke, dia udah nggak ada Donran Wolf King. Atau kalau player mungkin bilangnya skill 2-nya udah nggak ada nih. Jadi dia langsung Tyrant Rage dan langsung menggunakan flicker atau LJ moment. Andai tadi mungkin Donran Wolf King-nya ada di dalam rerumputan ya Kolis ya. Lain cerita. Iya, bisa jadi dia majunya pakai skill 1 aja, baru nanti dia Donran Wolf King kan di benar, di dalam, karena itu adalah efek yang sangat-sangat mematikan juga, memberhentikan pergerakan lawan. Karena tadi juga ada satu I'm offended yang memang menggagalkan Tyrant Rage-nya juga. Tapi dari sisi item nih udah terlihat Monsternya udah punya Bloodlust. Sementara itu Smoky udah punya Bloodlust juga. Mereka udah sama-sama siap untuk melakukan fight. Aduh sakit banget loh itu, baru aja nabrak dengan Sable Force. Tapi untuk Turtle-nya apakah bisa tetap dilanjutkan ataukah di reset juga? Intro bilang dikeluarkan begitu aja. Dia siap untuk mundur ke bagian belakang. Gak kuat lagi dan Kufra-nya berhasil langsung didapatkan begitu aja. Siapa yang mendapatkan Turtle untuk kali ini karena Sally Boy berhasil mendapatkannya. Langsung kabur juga, terkena efek dari satu reload manipulation, berhasil kalau dikejar bisa-bisa. Namun untuk kali ini Potato-nya
playernya. Kabur lagi ke bagian belakang. Smoky lah akan menjadi target selanjutnya. Sedikit lagi Epic tersisa. Masih bisa kabur seluruh player yang dimiliki oleh EVOS SG. Oh my god, dengan Cyclone Eye, dengan lemparan tali dari seorang Glyn, dia langsung semuanya ngibrit lari ke arah belakang sana dan selamat dari kejaran Predator Alter Ego. Ini menjadi sedikit kerugian juga tapi untuk EVOS SG karena tadi team fight-nya mereka nggak dapat turtle. Beberapa hero juga harus ter-take down. Ini yang ngebuat EVOS SG udah kalah setup dan kali ini Alter Ego berhasil mendapatkan bottom lane-nya. 3 objektif loh Kolius. Mid-nya pun udah berhasil mereka dapetin cuan ya harus. Wow, ini dari segi rotasi bakal membuat Alter Ego lebih menggila lagi. Karena seperti yang kita tahu, Murphy adalah player yang demen banget bersembunyi di rumput yang bergoyang. Dengan tidak adanya turret, maka bakal langsung diajar. Tapi Tyrant Rage-nya, dia nggak bisa langsung kemana-mana lagi dari seorang monster menggunakan Breakfast Fighter. Mencoba untuk berputar-putar, sedangkan dari Leo Murphy mencoba untuk menabrak. Ke arah belakang sana ada Mir yang nggak bisa kemana-mana. Dan dia pun ter-take down dari seorang GPL. Akhirnya harus ditumbangkan oleh seorang Jelly Boy. Aduh, high ground terjadi. Langsung diajar dengan Real Celebration dan juga Fatal Airstrike. Tapi dari seorang Farsia-nya, Sailah harus mundur ke belakang. Wow, dari Celibo ruang untuk dia lari pun bagus banget. Dimana ada Nino di sebelahnya loh Kolius. Itu juga menjadi sebuah penjagaan untuk dirinya yang membuat dirinya jauh lebih aman. Smoky langsung gagal dilemparkan karena dia sempat untuk melakukan recall. Balik lagi ke base-nya, mereka semakin sempit lagi. Ada satu inner turret di top lane yang menjadi korban. Kini kalau seandainya udah makin hancur satu persatu kayak gini, rontok nih Pak Pulung. EVOS SG ini harus mulai pintar-pintar untuk mengcounter setup sih. Karena harus gini ya, Alter Ego ini kan setelah dapat semua turret kayak gini, dia otomatis bisa bermain lebih agresif dong Pak Pulung ya. Mulai setup di arah rumput, jadi kayak mereka nih mancing. Nah kayak gini contohnya nih, dilempar ya kan JPL-nya, apakah bakal langsung di follow up karena Smoky juga posisinya dekat di knock out strike menuju ke arah Leo Murphy walaupun mereka harus sedikit mundur ke belakang karena dari Potato lagi mencoba untuk mengamankan purple buff. Iya, masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya, hanya saja ada Lightning Regen namun dilopati juga Tyrant Revenge. Tyrant Revenge connect tadi. Namun di bagian belakang ada satu lagi Real Man Wisen langsung ditabrakin juga dengan Last Sanity. Udilnya misalkan dia kabur dari tersebut, untungnya masih ada flicker dan sempat dia untuk kabur dan juga lari dari serapan yang akan dilakukan oleh Pakito. Namun sekarang damage-nya coba lihat, sakit banget. Hilang sudah untuk Kupranya. Ada Mir mau pergi ke arah mana? Pakitonya masih mencoba mengejar ke arah Yif yang langsung digunakan juga oleh Udil. Tapi I'm offended ya. Namun Yif masih didapatkan juga oleh Clean. Smoky-nya berhasil mendapatkan regen SP yang dia miliki. Namun di belakangnya Monster udah langsung mengejar, melemparkan lagi piring tetangganya. 1 lawan 2. Handicap sepertinya. Hilang sudah satu player dari EVOS SG. Wow, walaupun Udil harus take down karena tadi di belakang sana ada Clean, tapi dari Jelly Boy dia nggak mau menyanyiakan kesempatan karena mendapatkan inner middle turret-nya, sedangkan orange buff masih bisa diamankan sama Potato nih dengan penggunaan retribution-nya tadi ya. Dan ini menjadi sedikit informasi buat Alter Ego, dengan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Potato, at least dia nggak bisa memberikan entah diambilnya Bloody ataupun yang freezing atau yang mana untuk memberikan damage tambahan nih ke teman-teman dari Alter Ego. Tapi setidaknya dengan KDA yang dimiliki oleh Sally Boy sekarang dia udah bisa semena-mena sih dari sisi damage-nya. Tadi entropinya udah berasa banget ya. Itu nusuknya udah bukan ke tulang lagi Pak, langsung ke saraf kayaknya. Sekali ditembakin sama Jelly Boy itu bukannya meriang lagi, pokoknya udah nikmat sudah penderitaannya hidup ya. Aduh. Tapi gini Pak Pulung, dari EVOS SG apakah masih memiliki kesempatan untuk melakukan defensif? Secara perbedaan gold di menit ke-10 ini sekitar 6.000 gold Pak Pulung. Mereka bisa melakukan defensif, tapi defensif di dalam garis yang mereka mundurin ke belakang. Kolius nggak bisa mereka terlalu maju juga. Coba lihat, udah ada beberapa bush yang langsung dilindungin juga, langsung diambil oleh Alter Ego, di mana ini akan menjadi info yang gelap banget juga untuk EVOS SG. Perlahan tapi pasti, itulah seperti yang Potato lakukan, masuk dari satu bush ke bush lainnya. Harus ada sosok yang memang tebal, yang memang kalau terkena efek crowd control lanjutan yang dilakukan oleh Alter Ego, dia masih bisa kabur dia tersebut. Yap, apalagi ini adalah maksudnya pertarungan dua high ground, Yif dan juga Farsia. Biasanya nih, kalau kedua hero ini muncul di dua tim yang berbeda di dalam satu match yang sama, itu bakal menuju ke arah late game nih Pak Pulung gamenya. Di atas menit 15 pastinya sih Pak Pulung. Harusnya ya, dengan kejadian-kejadian seperti ini nih, sama-sama memiliki high ground juga. Tapi setup untuk Lordnya sudah mulai terlihat. Di reset dulu. EVOS SG mereka masih sangat kuat, mereka tidak gentar sama sekali, mereka siap maju ke bagian depan. Monster ada di belakang. Tiba-tiba dia lompat dengan Breakfast Fighter, dia mencoba untuk mengajar ke arah burungnya. Tapi sepertinya burungnya masih bisa kabur, tapi Clean dia tidak bisa selamat dan harus ter-take down. Sedangkan Nino berputar-putar dan kali ini menjadi kesempatan untuk Alter Ego mengajar ke arah Lordnya. Mereka pun masih belum mau karena Smoky mencoba untuk melakukan buying time dengan setengah darah yang tersisa. Dikejar sama Jelly Boy, Monster dan juga Udil. Dia mencoba untuk knock out strike Flicker ke arah belakang sana, masih bisa digocek-gocek seperti Cristiano Ronaldo, tapi seperti Smoky pun langsung ter-take down. Unstoppable didapatkan oleh Jelly Boy.
berhasil untuk menggocek, namun ternyata efek immobilize dari real mobilizationnya langsung menggagalkan bagaimana pelarian dilakukan. Namun JPL-nya ingin pulang, ada boncil ball, tapi belum ditarik sama Fidetnya nggak kena tadi Nino sayang sekali. Namun sekarang udah efek stun yang langsung tercipta. Potatonya terus membakar dengan fire missile yang dia miliki. Dia masih cukup pede di bagian depan sana. Udil pun tidak mau kalah, maju dong point blast sedikit dulu. Set. Walaupun dia nggak punya reward manipulation lagi, tapi at least dia nge-zoning, bikin teman-teman dari Force SG darahnya nggak full, resource-nya keluar semua dan menjadi free lord untuk Alter Ego. Ini lordnya tadi udah di-enhance belum? Di atas 12. Waduh, Udah di-enhance. bisa ngegebok dong nantinya. Bisa ngangkat ketek depannya. Shit dah, tapi sepertinya harus ada ikan paus yang harus lewat sebentar ya teman-teman ya. Sabar teman-teman Demi ya. menjaga kelancaran pertandingan. Siapa tahu memang terjadi mungkin masalah koneksi atau mungkin handphonenya sudah mulai panas nih karena terbakar sama panasnya semangat dari para player. Wih. Oke, ini dari Alter Ego sepertinya ya. Dari Yoi. Alter Ego atau dari mana nih? Technical pause Alter Ego. Oh, oke. Oh, aus juga. Aus. Sambil minum dulu kan katanya. Udil juga sambil ngelemesin tangan pletak-pletek ya kan. Biar nanti siapa tahu Void Blast-nya bisa langsung dia di base, Void Blast ke base lawan. Waduh, mantap kali ini. Reward manipulation 1 map. Di mode Mayhem selanjutnya. Iya. Waduh bahaya juga Pak kalau kayak gitu Pak. Saya nggak mau main Pak. Sama. Iya Pak. Aduh yipnya rese banget ya. Gua paling... Tapi gimana Pak Pulung? Apa? Kalau kita ngelihat apakah pergerakan Alter Ego udah cukup efisien sehingga bisa menekan EVOS SG walaupun mereka nggak ketinggalan terlalu jauh nih Pak Pulung? Udah ya, mereka tadi sempat di awal itu agak goyang ya Kolios ya. Mereka yang mendapatkan tekanan beberapa kali, mereka yang sempat melakukan miss move juga tadi nggak mengakibatkan core utamanya yaitu Celebi juga hilang. Tapi baiknya adalah mereka emang Kipiramanya cepet banget gitu loh. Mereka cepet bangkit lagi, mereka setup ulang lagi. Mereka itu juga mungkin mengambil bagaimana kesalahan yang dilakukan juga oleh EVOS SG. Ada beberapa tadi yang mungkin initiate-nya nggak harus dilakukan tapi mereka lakukan. Ada beberapa miss move yang dilakukan juga oleh EVOS SG dan itu malah berakibat balik lagi loh ke EVOS SG-nya. Coba lihat tadi. Di saat turtle ada beberapa pemain yang didapatkan, tapi untuk di area midnya satu center turretnya digas juga itu bukan cuan yang sangat-sangat besar harusnya gitu. Apalagi memang ketinggalan level dan juga gold yang membuat sebenarnya EVOS SG bakal sedikit kesulitan kalau mereka yang mau mulai set up. Iya. Tapi kita kembali lagi ke Line of Down karena Lordnya juga sebentar lagi bakal berjalan, harusnya Lordnya belum muncul ini ya. Nah karena baru di resume juga, jadi Lord bakal muncul di Line of Down dan kita bakal melihat seberapa kuat EVOS SG menahan gempuran Alter Ego bersama Lord yang pertama nih. Karena ini layaknya 6 player ya, 6 hero yang bakal mencoba untuk menggempur pertahanan yang dimiliki oleh EVOS SG. Berarti ini kalau untuk menit 12 gini Lordnya masih hitungan 1 ya boleh. Ntar kalau Lord udah masuk menit 20 ke atas 2 tuh hitungannya. Udah tebel banget masalahnya dan sekarang Lord langsung memimpin tapi JPL-nya hampir aja ditangkap namun untuk sekarang udah dipastikan dia gak bakal bisa lagi kabur dari simulasi sanity langsung dikeluarkan begitu aja. Ternyata dia ada pemain langsung dikeluarkan begitu tapi Ruby pun harus menjadi korban. Berarti 4 lawan 4 plus ada 1 Lord namun di atas sana udah ada 1 gebokan. Pakitonya kehilangan ring dan sekarang juga kehilangan nyawa. Entropinya begitu menggaung, begitu mengambil, begitu mendapatkan keuntungan. Sekarang untuk Alter Ego di mana sekarang Bestarnya terbuka dengan begitu bebasnya. 1 wave minion pun belum ada yang hadir namun untuk sekarang hilang sudah untuk Nathannya. Sayang sekali Potato berhasil mendapatkan ke arah Nathan namun dibalaskan juga oleh Odil dengan adanya Void Crystal dan juga Blast-nya. Oh dan sekarang saat ini ada Beer. Dia harus melakukan defense sendirian tapi dari Alter Ego hanya tersisa 2 hero yang ada di front line dan mereka tidak memiliki resource penuh sehingga mereka lebih pilih untuk melakukan invasi aja ke area purple buff yang dimiliki oleh EVOS SG dan mundur sedikit ke arah belakang sana. Memang sedikit memaksakan kalau mereka mau coba end Pak Purung. Tapi kalau kita ngeliat team fight-nya tadi itu benar-benar keputusan yang amat sangat bijak dari Potato. Dia mecahin celengan yang dimiliki oleh Chilliboy. Walaupun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri karena dia tahu Udil juga ada di posisi yang agak di depan sana di Void Blast tadi. Potatonya juga harus take down tapi at least jungler Chilliboy DPS-nya juga yang bisa menghancurkan, bisa nembak ke arah base-nya tuh dengan cukup cepat langsung dihabisin. Donor King digunakan menuju ke arah Smokey. Ternyata dia dipancing di Tyrant Red begitu aja. Nino masih bisa bertahan. Ternyata malah Farsianya Seilah yang harus ditumbangkan. Reward manipulation sangat amat ngeselin. Berapa Spectre digebukin gak bisa kemana-mana lagi. GPL pun bahkan harus ditumbangkan. Tapi sepertinya ditambah lagi Smokey gak bisa bertahan. Potato hanya tersisa kentang sendirian. Vira Garboria pun hancur. Mulai diajar-ajar dengan Void Crystal dan akhirnya harus tertekan dan wipe out. Didapatkan untuk Alter Ego dan kali ini sudah bisa dipastikan Alter Ego mendapatkan game
yang pertama hari ini. Wow, Alter Ego, go go go. Game pertama menjadi milik dari mereka. Luar biasa sekali bagaimana permainan, walaupun sebelumnya sempat gagal dan kehilangan beberapa player, tapi mereka belum menyerah. Mereka ingin mencoba lagi bagaimana pertempurannya, dan itu terjadi lagi di bagian rerumputan ataupun river yang ada di area mid. Cuman tadi Monster, Nino, tadi lapu-lapu, Nino sama reward manipulation di bagian belakang. Itu 3 combo ini kacau sih, Om. Gila sih. Kacau banget nih Kolius. Terlihat memang seperti Nino yang terpancing. Iya. Tapi ternyata dia yang lagi mancing. Karena udilnya ready, ya Iya. kan, lapu-lapunya pun langsung breakfast fighter, ya kan. Itu Parsha seilah tuh langsung benar-benar astaga, baru juga angkat KT, kayaknya nih saya langsung dihilangin gitu. Mau gak mau ke take down ya. Jadi setup yang ternyata rapih oleh yang dilakukan oleh Alter Ego gitu. Ditunggu memang. Ayo Parsha ulti. Ayo ulti. Ayo. Brave Fighter gue tungguin nih. Kadio. Sok atuh gitu. Brave Fighter. Aduh, sia ulti aing gelut kata dia gitu. Di mapa jauh dan bae beko lumpek dan ke depan. Langsung dia lompat dihabisin kayak gitu ya. Tapi good game, well played juga untuk Alter Ego dan nice try. Nice try. Untuk EVOS SG tetap respect ya. Hashtag Respect. dong. Hashtag EVOS Hashtag. SG ya kan, Yoi. GGWP EVOS SG juga. Karena ini baru game pertama. Benar. Ya kan, tetap kita harus respect lawannya karena tadi sebenarnya Alter Ego juga nggak menang telak-telak. Enggak banget menang. di Ini babak ada perlawanan yang keras banget loh dari EVOS SG. Mereka tadi juga beberapa kali ada momen yang mereka ciptakan untuk bisa mulai membalikkan keadaan. Namun dengan ketenangan yang dilakukan oleh Alter Ego juga mereka bisa membalikkan keadaan lagi. Tetap respect kepada EVOS SG teman-teman ya. Ya, tolong. Benar, karena dari kedua tim ini masih bakal bertanding. Ini baru game pertama. Ini baru game pertama. Kita tetap Ingat. doakan aja, jangan terlalu Iya. overconfidence juga untuk Alter Ego. Tetap Indopride tapi ya. Tetap Indopride Hashtagnya cuma. dong, hashtag Alter Hashtagnya. Champs dan juga hashtag Indopride. Indopride. Tapi sebelum itu kita bakal langsung lempar ke kakak tertua pertama Iya, kita, yaitu kakak pertama Om nih. Wawa untuk memberikan analisanya. Silakan Om Wawa. Oke, terima kasih untuk kedua adik-adik yang lagi jadi caster di sana. Dan selamat datang juga untuk ke sesi analis bersama dengan Om Wawa, di mana kita masuk ke dalam match yang kedua.